Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 11. Kalau kemarin kita bahas tentang judul sampai detail, ya. Kita akan bahas tentang makna hak asasi manusia di hari ini. Tentu teman-teman sudah mengenal HAM, 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 ya. HAM itu apa sih? Tentunya HAM itu adalah singkatan, artinya adalah hak asasi manusia. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman nonton video, nonton YouTube atau nonton TikTok, sering ya teman-teman Indonesia ini HAM-nya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahkan koruptor pun yang sudah mengambil triliunan duit negara, duit masyarakat dari pajak ya tentunya. Nah, dia bebaskan. Karena apa? Karena ada hak asasi manusia. Maksudnya yang dibebaskan itu nggak ada yang berpendapat mending dihukum mati aja. Nah, itu kan kita ada hak asasi manusia. Nggak bisa, nggak boleh. Yang ada apa? Yang paling di penjara. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita harus paham tentang apa? Tentang apa? Hak asasi manusia atau HAM ya. Oke. Teman-teman di sini mungkin sudah paham lah ya tentang hak asasi manusia, hak manusia pada dasarnya. Di sini nanti akan kita ulas ya tentang hak asasi manusia itu. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa kekurangan dan kelebihan peraturan yang ada di Indonesia berkaitan dengan hak asasi manusia? Apakah memang terlalu rendah sekali gitu, misalnya yang korupsi itu harusnya dihukum sesuai gitu ya, ini malah terlalu bawah. Nah, itu nanti kita akan ulas dan teman-teman bisa memberikan pendapat ya nanti ya, gitu. Oke, di sini makna hak asasi manusia. Kalau bahas tentang makna, berarti apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman makna? Makna itu artinya arti. Ya, makna itu adalah arti. Makna ya, makna hak asasi manusia artinya arti hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar kita sebagai manusia, intinya seperti itu. Jadi sini pada dasarnya pada bagian ini nggak usah, di mana hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat secara alami sejak manusia itu lahir ya. Tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman lahir, teman-teman udah punya hak asasi, hak sebagai manusia gitu. Hak untuk hidup gitu, hak untuk apa kemarin teman-teman ada yang masih ingat? Selain hak untuk hidup, terus hak berpendapat, hak beragama, hak apalagi? Memilih memiliki hak untuk apa? Untuk berpendidikan kalau di sekolah gitu. Hak untuk untuk mendapatkan pengembangan ya. Nah, itu adalah hak teman-teman. Hak untuk berpendapat, hak untuk menjadi kita pemimpin. Kita juga berhak menjadi pemimpin, teman-teman. Teman-teman mau jadi presiden, mau jadi RT, RW, menjadi lurah, menjadi kepala desa, menjadi bupati. Nah, itu teman-teman bisa karena teman-teman juga punya hak ya. Hak untuk apa? Untuk melakukan itu. Untuk Untuk mencalonkan diri ya, gitu ya. Nah, artinya apa? Hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat secara alami sejak manusia itu lahir. Ketika kita lahir hak untuk hidup tentunya. Nah, seperti itu. Bahkan ada tuh aturannya ya, bahkan ada yang ngebuang anaknya gitu ya. Nah, sampai apa? Sampai kena tuh pasal, sampai kena undang-undang dan dia dihukum dihukum ya, penjara seperti itu. Nah, artinya kita sudah dibentengi dengan aturan undang-undang. Kita tuh aman sebenarnya. Cuman ya ada aja kejanggalan manusia yang namanya juga seperti itu. Bahkan berkaitan dengan hak asasi manusia itu timbullah aturan-aturan atau undang-undang di perjalanan teman-teman ketika teman-teman eh, pengguna kendaraan bermotor ya, bawa motor nggak bawa helm, bawanya ugal-ugalan. Nah, itu dia nggak punya hak
dia nggak paham hak asasi manusia gitu. Artinya kan adanya aturan itu untuk diikuti. Jangan sampai dia itu nggak pakai helm, bawanya ugal-ugalan, yang ada apa? Kan ketika di jalan itu ada 2 kemungkinan, kita nabrak orang atau kita ditabrak orang kalau memang pahit-pahitnya gitu ya. Nah, itu maksudnya apes-apesnya, seperti itu. Nah, dan kita juga dilindungi di situ, ada hak asasinya. Jadi misalnya ada yang, salah nih, salah kita nih, salah gitu, malah kabur, kita juga bisa kejar orang itu, maksudnya kita bisa laporkan, seperti itu. Dan misalnya ada juga tuh, pencurian. Nah, tentang pencurian ya, ini lebih luar biasa lagi ketika saya lihat di konten ya, bahwa ada nenek-nenek yang ngambil kayu milik tetangganya, dia dipenjarakan, dia dilaporkan. Kenapa? Karena dia pertama memang punya hak dia untuk melaporkan, tapi dia nggak punya hati ya, atau enggak ya saya nggak paham juga. Intinya kita sebagai manusia itu harus melihat dari segi yang lainnya. Jangan sampai memang ini orang nggak punya, cuma ngambil kayu sebatang dua batang, artinya kayunya pun di hutan gitu ya. Saya waktu itu juga ya biasa untuk ngambil kayu biasa seperti itu. Artinya di depan rumah kan banyak tuh pohon-pohonannya. Nah, kita ngambil. Ada juga yang nggak boleh, kan memang hak-hak orang itu gitu. Nah, kita nggak bisa apa-apa, tapi kembali lagi kita harus memperhitungkan apa kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Oke, pada dasarnya tadi tentang hak asasi manusia ini hak dasar kita. Ketika kita lahir juga kita sudah memiliki hak, ya hak untuk hidup tadi dan seterusnya sudah saya sampaikan juga. Hak ini tentunya tidak diberikan oleh siapapun, melainkan sudah ada karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Ya, kita sudah apa namanya diberikan untuk hidup ya, seperti itu. Tinggal kita menjalani hidup itu. Nah, untuk menjalani hidup itu kita harus punya hak asasi manusia. Kita harus punya hak, kita harus tahu arti hak kita apa, arti kewajiban kita apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Dalam kita sebagai manusia. Nah, tadi juga udah disampaikan ya di awal di video sebelumnya mungkin seperti itu. Oke, 3 unsur pokok hak pokok HAM ya. Di sini dari fakta-fakta yang disajikan dalam teks ini tentunya ya, terdapat 3 unsur utama hak yang sangat mendasar. Ya, di sini kan fakta-fakta nih ya. Yang pertama adanya hak untuk hidup. Setiap manusia berhak mempertahankan hidupnya dan tidak boleh dihilangkan oleh orang lain termasuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Di sini orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa sendiri sekalipun jika terbukti melakukan negara akan mengenakan tindakan hukum. Nah, misalnya membunuh orang ya itu ada hukumnya. Itu dia kena hak kena apa namanya? Kena undang-undang gitu ya, kena aturan seperti itu. Nah, tadi 3 unsur ya. Yang pertama tadi hak untuk hidup. Jadi semua orang berhak mempertahankan hidupnya dan tidak boleh dihilangkan oleh orang lain. Ya, termasuk dirinya sendiri, bunuh diri maksudnya ya. Ya jangan gitu. Terus lagi ada hak atas kebebasan di sini. Setiap orang atau kita atau masyarakat ya, setiap orang berhak untuk hidup bebas, tidak dijajah, tidak berbudak dan tidak dikekang ya. Artinya kita bebas, kita punya hak kebebasan mau kerja di sana nih misalnya, mau kerja di perusahaan ya. Tapi ketika kita sudah eh, apa namanya? Kita harus bisa mengikuti aturan di perusahaan itu. Nah, kita kita punya haknya, tapi kita juga punya kebebasan. Hak kita apa? Kebebasan kita apa? Atas kebebasan kita. Misalnya apa tadi? Kita atau setiap orang berhak untuk hidup bebas. Tidak, kita bebas kemana-mana nih, gitu ya. Dan tidak dijajah oleh orang lain, gitu. Penjajahan, disiksa, diperbudak. Kalau zaman dulu kan masih ada sistem perbudakan, sistem penjajahan. Aduh, penjajahan itu mencari keuntungan seseorang gitu dengan cara menjajah kan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita jangan menjajah orang lain, kita juga apa namanya jangan memperbudak orang lain dan apa kita juga jangan mengkengkang siapapun jadi kayak premanisme gitu. Wah, gue paling hebat ya, jangan seperti itu. Nah, kita punya hak atas kebebasan. Semua orang berhak untuk bebas, semua orang berhak untuk berpendapat, semua orang berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu. Tapi tentunya kalau bahas tentang
sesuai dengan keinginan, tapi dia juga harus menyesuaikan, jangan sampai hal-hal yang salah gitu aja. Hak atas kebahagiaan di sini, dan kesejahteraan. Jadi setiap orang berhak untuk mengejar kebahagiaan lahir dan batin dia sesuai keinginan selama tidak melanggar hak orang lain, gitu. Jadi di mana, hak atas kebahagiaan kita, kita nih berhak bebas bahagia gitu. Kita bahagia dengan cara kita sendiri ya, nggak apa asal tidak melanggar orang lain gitu. Jangan sampai gini, kita nih, apa namanya, kita bahagia melihat orang lain menderita. Misalnya kita nih bahagia, uang kita kita ambil, uang negara kita ambil, tapi dampaknya adalah apa namanya, kesengsaraan di masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Kita punya HAM, gitu ya. Kita punya hak asasi manusia. Kita saling menghormati, menghargai, gitu ya. Kita harus adil, beradab. Kita harus dengarkan pendapat orang. Makanya ada beberapa pemimpin di Indonesia itu, ada presiden, ada menteri-menteri yang membantu, ada di bawahnya ada gubernur, ada jajaran gubernur gitu ya. Ada di bawahnya lagi ada apa? Ada bupati, jajaran bupati gitu ya. Lalu terakhir ada kepala desa atau lurah seperti itu. Nah, tentunya mereka ini harus harus berpikir juga akan halnya hak asasi manusia, gitu ya. Oke, di sini kita dijelaskan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan. Jadi kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita untuk apa? Untuk saling menjaga, untuk saling menghargai, menghormati perbedaan. Karena kan kita nih beda nih, kadang ada perempuan dan laki-laki juga berbeda. Jangan sampai kita melecehkan perempuan atau perempuan juga melecehkan laki-laki, bisa sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? HAM bukan buatan manusia atau negara, melainkan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Awalnya memang HAM itu adalah ciptaan hak asasi kita nih. Hak asasi kita untuk hidup itu adalah dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk hidup kan gitu. Nah, cuman apa? Uh, oleh sebab itu tentu hak hak wajib hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh siapa? Pertama adalah negara, kedua adalah hukum, ketiga adalah pemerintah, dan terakhir adalah semua orang. Semua orang harus apa? Harus menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi apa namanya? Melindungi siapa? Melindungi hak asasi manusia. Siapa aja tadi saya sampaikan? Negara. Negara harus saling menghargai hak asasi manusianya, masyarakatnya. Masyarakat berhak untuk menentukan pilihannya. Jangan sampai saya kerja di bidang ini, kamu bekerja di bidang ini, tapi kadang ada juga dengan sistem ekonomi komando. Tapi tergantung negaranya. Kalau di Indonesia kita berhak berpendapat, kita berhak memilih, ya, seperti itu. Apa namanya? Dan tadi dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Hukum ini lembaga tertinggi, maksudnya lembaga yang apa berfungsi untuk apa menertibkan. Jadi kita nih supaya tertib ada lembaga hukum untuk menertibkan. Kalau ada masalah-masalah ya udah bawa gitu. Terus lagi ada pemerintah. Pemerintah ini sebagai wadah. Ya. Kita butuh apa-apa ke pemerintah, bikin surat menyurat, bikin akte, KTP dan seterusnya itu kan pemerintah. Dan itu kita semua berhak itu untuk mendapatkan itu, gitu. KTP kita berhak untuk mendapatkan KTP. Kita juga berhak untuk mendapatkan akte lahir, kita juga berhak untuk mendapatkan apa tadi terakhir, untuk mendapatkan wadah lah istilahnya, wadah dari pemerintah gitu. Wadah itu maksudnya apa sih gitu ya. Jadi pemerintah itu hadir untuk apa? Untuk memberikan kita, untuk apa? Untuk mengelola kita, bahkan kan ada sekolah, ada rumah sakit. Nah, itu diciptakan untuk apa? Memfasilitasi kita. Karena apa? Kita punya hak. Hak sakit, kita ketika sakit kita berhak untuk ke rumah sakit. Kita ingin sekolah, kita berhak untuk kita punya hak untuk sekolah. Kita bisa sekolah. Dan hak asasi manusia itu diberikan untuk semua orang, semua kalangan masyarakat ya.
Oke, saya akan berikan contoh untuk teman-teman. Tadi sampaikan juga ya tentang hak asasi, ada 3 tadi, saya akan berikan contoh-contohnya. Contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita, apa ya, diskusi kali ya. Hak untuk hidup tentunya. Contohnya apa? Negara melarang apa? Melarang pembunuhan dan bunuh diri apa namanya? Ada hukum bagi pelaku kejahatan terhadapnya nyawa. Kalau di apa aturan Islam nyawa diganti nyawa lagi biasanya begitu. Nah, jadi semua berhak untuk hidup gitu. Hak atas kebebasan. Seseorang bebas memilih agama, sekolah atau apa? Pekerjaan ya tanpa apa? Tanpa paksaan gitu. Mereka bebas tuh memilih gitu ya. Gitu. Terus lagi apa? Hak atas kebahagiaan. Nah, tadi singgung juga tuh. Jadi setiap orang boleh memilih cita-cita dan gaya hidup yang membuat bahagia selama tidak merugikan orang lain. Mereka bebas berekspresi, bebas menjadi peran apa membuat menjadikan dirinya peran sebagai penggerak juga bisa, asalkan tidak apa? Tidak mengganggu orang lain. Terus lagi hak untuk tidak dijajah. Bangsa Indonesia merdeka dan menolak segala bentuk penjajahan. Nah, sekarang penjajahan itu di dalam biasanya. Ada korupsi, itu termasuk penjajahan. Nah, bagaimana kita? Nah, kalau seseorang sudah memiliki hak asasi manusia, mereka nggak akan tuh korupsi, ya. Yang akan mereka lakukan adalah mengembangkan bagaimana negara yang dia pegang itu atau yang dia kelola itu bisa berkembang baik seperti itu, bukan mementingkan dirinya seperti itu ya. Nah, hak atas perlindungan hukum. Jadi semua orang, setiap warga negara berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari hukum yang adil. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau mendapatkan hukum yang sama gitu ya. Misalnya dia salah ya dihukum. Misalnya dia benar ya jangan dihukum. Misalnya dia apa korupsi ya dihukum. Misalnya dia melakukan kejahatan ya dihukum seperti itu. Dan yang kena apa kena imbasnya si korbannya dilindungi ya kan dia maksudnya dilindunginya dengan cara diberikan hak hukum gitu ya seperti itu dia berhak tuh melaporkan oh saya tadi misal apa dicurangi misal dia berhak tuh ya. Hak mendapat apa mendapatkan pendidikan anak-anak berhak sekolah tanpa diskriminasi suku agama ya atau ekonomi ekonomi rendah sekarang ada program dan bahkan pemerintah harus berpikir ke arah sana juga. Jadi semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi suku ya. Suku di Indonesia kan banyak ya. Ada suku-suku setiap daerah itu berbeda ada apa namanya di Jawa Barat Sunda ya di apa di Padang itu Padang itu Minang ya karena berbeda-beda tuh bahasanya gitu ya terus yang lebih oke lagi tuh di Banten itu ada suku Baduy nah, dia menjaga keasliannya itu dan apa hak mendapatkan pendidikan jadi anak-anak berhak sekolah tanpa diskriminasi suku agama nanti tadi tuh agama kita umat beragama kita harus saling bertoleransi jangan sampai kita punya temen nih umat non muslim dia dibully dan seterusnya nggak boleh begitu ya kita punya hak kita paham hak asasi manusianya dia berhak untuk apa sesuai dengan yang sesuai kita gitu ya. Hak atas kesehatan. Nah, setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah ataupun pihak lain. Jangan sampai ada orang yang apa yang sakit gara-gara BPJS nih, dia diabaikan. Jangan sampai seperti itu. Mereka juga sama. Misalnya diabaikan bodo amat nih. Dia mah masalah BPJS jangan sampai seperti itu ya. Seperti itu. Misalnya teman-teman nantinya punya punya rumah sakit, punya klinik dan seterusnya, ingat itu intinya baiklah pada diri kita sendiri dan orang lain intinya ke sana jadi kesimpulan singkatnya adalah hak asasi manusia atau HAM itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan tentu hak ini meliputi hak hidup kebebasan kebahagiaan dan tidak wajib apa dan wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat agar apa agar manusia dapat hidup bermartabat salah satunya itu kesimpulan dari pelajaran ini nah ini ya
Nah, nanti kita akan bahas di sini HAM merupakan hak alamiah, nanti kita akan bahas tentang itu. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk pembelajaran kita, sedikit materi tapi penjelasannya banyak. Saya rasa itu, demikian terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ya. Oke.